cek suara dulu, cek 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 satu cek. Di tempatku mau Cek baik Anda semuanya bisa mohon tenang terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Tanah Grogol, yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Tanah Grogol, yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha SMP Negeri 6 Tanah Grogol. Yang berbahagia anak-anakku yang hadir dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah. Dan yang sama-sama kita muliakan Ustadz Ahmad Muslim yang alhamdulillah saat ini sudah ada dan berada bersama-sama dengan kita untuk mengisi kegiatan Maulid Nabi di masjid yang kita cintai ini. Pertama di atas segalanya, marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua begitu banyak nikmat, mulai dari nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat kesempatan, sehingga kita bisa hadir di masjid tercinta kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat berbingkaikan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan seringnya kita mengucapkan salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kita mendapat syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya akan membacakan susunan acara kegiatan ini peringatan Maulid Nabi Muhammad 1444 Hijriah. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, pembacaan salawat Nabi. Yang keempat, kata penutup. Yang kelima, ceramah agama. Yang keenam, doa. Dan yang terakhir, penutup. Namun sebelum kita masuk ke acara yang pertama, kami mohon untuk kepada anak-anakku semuanya mohon tenang terlebih dahulu. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudara Khairul Anam dan saudari Safila Aulia Rahma. Kepadanya dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Walamma ra'al mu'minuna ahzab qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahu alaihi faminhum man qada nahbah wa minhum man yanqadir wa ma baddalu tabdila. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويؤذب المنافقين إن شاء يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan kiamat dan banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang sudah itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dia dihendaki atau menerima tempat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan Allah menghalau orang-orang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan, karena mereka juga tidak memperoleh keuntungan apapun. Cukuplah Allah yang menolong dan menghindarkan orang-orang mukmin dalam peperangan.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita yang membaca dan mendengarkan lantunan indah Quran tadi mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Acara ketiga yaitu pembacaan salawat Nabi Muhammad SAW yang akan dipimpin oleh Bapak Khairullah. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الجنة ونعيمها سعة لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل
وسلم الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا وختم Salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika ربي فاجعل المجد معنا ويكون حسن الختام وعدينا ما قد سألنا من عطاياك الجسام الله يا وكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وبلغ المختار من صلاة وسلام الله يا
terima kasih pada Bapak Heru ya. Selanjutnya kita memasuki acara keempat, yaitu kata sambutan. Anak-anakku yang berbahagia, kita masuk ke negeri Tanah Bogor. Kepada yang terhormat Bapak Abdul Rauf SPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan Al-Ustaz Ahmad Muslim, insya Allah pada hari ini memberikan ilmu kepada kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Tanah Bogor, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan staf tata usaha, yang saya banggakan dan saya cintai, insya Allah penerus agama Islam di bumi ini adalah anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 6 Tanah Bogor. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan salah satu agenda kegiatan sekolah, yaitu pelaksanaan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita ketahui hampir 3 tahun kita tidak melaksanakan karena kita belajar online atau belajar dari rumah. Dan salawat dan salam yang selalu kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua nanti setelah tidak ada pertolongan, orang tua tidak bisa menolong anaknya, saudara tidak bisa menolong saudaranya, teman tidak bisa menolong saudara temannya. Yang bisa adalah kita berdoa, mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat dari Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anakku yang saya banggakan, Bapak bermohon, ya, setelah ya dalam pelaksanaan kegiatan ini kan waktunya tidak lama, ya, ini waktunya tidak lama, ya. Bapak sudah sering sampaikan di setiap kita habis sholat zuhur berjamaah bahwa manifestasi atau bukti bahwa kita melaksanakan sholat 5 waktu itu dilihat dari tingkah kita sehari-hari, ya. Anakku ini anak baik, anak patuh, ya. Bapak yakin anakku semuanya anak baik, anak yang dibanggakan oleh orang tuanya, ya. Janganlah mencoreng nama baik orang tua kita hanya hal-hal karena kita mau dilihat tampil beda dengan teman-teman kita, itu tidak bagus, ya. Nah, itu. Jadi Bapak sangat berharap setelah nanti Pak Ustadz menyampaikan hikmah Maulid, supaya anakku bisa menyimak dengan baik, mencatat dengan baik, dan Bapak berharap itu diambil hikmahnya
jangan hanya didengar saja, ya, karena panutan kita, idola kita selama itu hanya satu di dunia ini, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oleh karena itu sekali lagi Bapak sangat berharap, terutama anakku yang laki-laki yang di belakang, anak baik. Saya yakin Anda semua adalah anak baik, anak patuh, bisa menghormati orang yang ada di depannya. Ya, jadi sekali lagi kami mohon maaf kepada Al Ustaz apabila nantinya mungkin dalam penyambutan kemudian ada tingkah anak-anak kami yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon dimaafkan, karena sekali lagi anak kami adalah sebenarnya anak baik, anak yang bisa diajak ke yang benar. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Abdul Rauf SPD atas kata sambutannya. Berikutnya sekaligus pembukaan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah, kepada yang terhormat Bapak M. Nur SHG kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami berpesan kepada anak-anak sekalian supaya hadir kita di sini dinilai sebagai amal ibadah oleh Allah. Saya meminta nomor satu, niatilah kehadiran ke sini ini sebagai dalam rangka thalabul ilmi, yaitu mencari ilmu dalam kapasitas sebagai seorang muslim, yang mana ilmu yang kita dapatkan nanti sebagai bekal hidup kita di dunia dan sebagai modal untuk kita bisa selamat sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, anak sekalian, kami mengharapkan dalam kegiatan ini betul-betul menyimak, karena apa? Seseorang yang menghadiri majelis ilmu lebih utama daripada salat 1000 rakaat, sehingga supaya kehadiran di sini ini memiliki makna yang tinggi sekali, maka ikutilah ceramah agama nanti dengan sebaik mungkin, diperhatikan sebaik mungkin, dicamkan sebaik mungkin, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai apa yang kita dapat tidak bisa memberi manfaat pada diri kita sendiri. Ibarat pohon yang tidak berbuah, ditanam dengan biaya mahal, ditanam dengan waktu, biaya dan tenaga, ternyata tanaman itu tidak mengeluarkan buah, yaitu tidak bisa memberi manfaat kepada kita yang menanamnya. Begitu juga dengan ketika kita mencari ilmu ini, jangan sampai kehadiran kita di sini sia-sia, tidak bisa memberi makna yang positif kepada diri kita. Kira ini pesan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak M. Nur SHG. Dengan ini acara Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah di SMP 6 resmi dibuka. Baik, kita masuki acara yang kelima, yaitu ceramah agama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah sampai di acara inti, yaitu ceramah agama bertema Maulid Nabi. Kepada Al Ustaz Ahmad Muslim kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyal Islam bi'ulumil ulama wa ahyal ummata binasdatil ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi. Sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Al-mukarramun, para alim, para ulama, wabil khusus yang kami muliakan juga yang kami cintai, Kepala Sekolah SMP 06. Mudah-mudahan Bapak Kepala Sekolah kita ini senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa diberi umur-umur yang barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami muliakan juga yang kami cintai Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP 06. Mudah-mudahan beliau juga terus selalu diberi rahmat dan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tidak ketinggalan pula pada bapak-bapak, ibu-ibu guru SMP 06. Kita doakan semua, mudah-mudahan guru-guru kita ini diberi ketabahan dalam mengajar adik-adik semua, diberi kesabaran dalam mengajar adik-adik semua. Begitu susahnya para guru kita, begitu luar biasanya para guru kita untuk mendidik kepada kita semua. Dan juga tidak ketinggalan pula pada adik-adikku semua, murid-murid daripada SMP 06. Saya berdoa kalau mudah-mudahan sampai semua kita semua anak-anak yang ada di sini semua mempunyai ilmu yang manfaat, mempunyai ilmu yang barokah, mempunyai ilmu yang bisa di situ berhikmah kepada orang lain. Bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang mana di pagi hari ini kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberi beberapa kenikmatan, di antaranya yaitu tambahnya kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sehat walafiat, sehingga kita semua masih bisa berkumpul lagi, berjumpa lagi, yang mana sudah 3 tahun berturut-turut kita tidak mengadakan acara kegiatan Maulid Nabi,
Dan alhamdulillah di pagi hari ini kita semua bisa memperingati hari kelahiran beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kalinya salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan ke beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab beliaulah yang memperjuangkan agama Islam dari zaman yang petang kelam, zaman yang penuh sifat benci dan dendam, menuju zaman yang terang menerang, yakni agama Islam. Para adik-adikku, putra maupun putri yang sangat-sangat kami cintai, jadi di bulan Rabiul Awal kita sering membahas, kita sering bercerita tentang pesan dan kesan yang ada di beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya tentang kelahiran beliau. Saya ulangi sekali lagi, di bulan Rabiul Awal kita sering membahas, kita sering bercerita tentang pesan dan kesan yang ada di beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba masih ingat Nabiullah Muhammad dilahirkan pada tanggal berapa? Tanggal 12 Rabiul tahun Gajah. Diulang lagi, Nabi Muhammad dilahirkan pada hari yang kompak jawabnya. Nabiullah Muhammad dilahirkan pada hari tanggal Rabiul pada tahun. Kenapa pada tahun Gajah? Karena pada waktu itu ada Raja Abraham mau nyerang Mekah tapi akhirnya kalah. Dan pada waktu itu juga, atau bisa disebut dengan tahun 571 Masehi. Kenapa kok seperti itu? Karena pada waktu itu juga lah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Fil. Kita semua cinta apa tidak kepada Nabiullah Muhammad? Cinta apa tidak? Kalau kita itu cinta kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus sering-sering menyebut nama beliau. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati di pagi hari ini adalah manusia pilihan, manusia mulia, manusia yang sangat-sangat baik. Akhlak beliau sangat baik. Bahkan di kitab di situ, di kitab Burda diterangkan fakon nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin, fakon nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin, walam yudanu fi ilmin wala karami, Muhammadun sayyidun kaulaini wa sakulain liwal fariqaini min urbi wa min najami, fakon nabi nabi. Adapun Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu tertinggi, beliau itu terunggul dibanding dengan nabi-nabi yang lainnya. Ciptaan Allah yang paling baik adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi sekali lagi, ciptaan Allah yang terbaik adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi. Memang beliau itu manusia, beliau punya tulang, beliau punya daging, beliau punya kulit, sama manusia, sama seperti kita semua, tapi tidak seperti umumnya manusia. Muhammadun basyarun lakal basyari, bal huwa yakudatun bainal hajari. Muhammadun basyari, bal huwa yakudatun
hajari. Nabi Muhammad itu bangsanya manusia, tapi tidak seperti umumnya manusia. Ibarat Nabi Muhammad batu intan mutiara, kita semua ini batu kerikil, batu segara. Ada yang apa? Habis ini gantian, makanya langsung dicatat. Nanti dites yang laki-laki sama yang perempuan kira-kira kompak mana. Kalau seandainya kompaknya yang kompak perempuan, nanti saya nilai. Insya Allah dengan seperti inilah baginda Rasulullah melihat kita dalam keadaan tersenyum. Baginda Rasulullah melihat kita dalam keadaan bangga. Kata baginda Rasulullah menyebut nama kepala sekolahnya, wahai kepala sekolah SMP 6, engkau sangat-sangat mulia, engkau sangat-sangat mulia mendidik anak-anaknya. Makanya kita harus hafal. Saya ulangi sekali lagi, ya, pelan-pelan. Nabi Muhammad itu bangsanya manusia, tapi bangsa manusia. Muhammad. Ayo sama-sama. Nabi Muhammad itu bangsanya manusia, tapi tidak seperti umumnya manusia. Ibarat Nabi Muhammad batu intan mutiara, kita semua ini batu kerikil, batu segara. Sholli wa sallim daiman ala bada. Sholli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Sekarang perempuannya dulu. Siap? 1, 2, 3. Nabi mungkin perempuannya belum siap, sekarang laki-lakinya dulu. 1, 2, 3. Nabi Manusia ibarat Nabi Muhammad batu intan mutiara, kita semua
kira-kira? Sama-sama sudah membuktikan cinta kita kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu bangsanya manusia, tapi tidak seperti umumnya manusia. Ibarat Nabi Muhammad batu intan mutiara, kita semua ini batu kerikil, batu segara. Sholli wa sallim daiman ala madah. Sholli wa sallim daiman ala madah. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Inilah salah satu tanda cinta kita kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta sesuatu, pasti sering-sering menyebut namanya yang kita cintai. Kalau kita cinta ayam, kita sering-sering menyebut namanya, yang menyebut namanya sih ya kompak. Kalau seandainya Joni ini cinta kepada Siti, maka Joni ini sering-sering menyebut namanya sih. Mau mandi Joni ingat sih, mau tidur Joni ingat sih, mau ke pasar Joni ingat sih. Sini bagus nih. Ini contoh ya. Nanti sampai ngocok ngolongin temannya nggak boleh. Ya. Jadi kalau seandainya Joni ini cinta dengan Siti, maka Joni ini sering-sering menyebut namanya sih. Mau makan Joni ingat sih, mau ke pasar Joni juga ingat sih, mau tidur Joni juga ingat sih, mau mandi Joni juga ingat sih. Begitu juga sebaliknya si Joni ini mau ke pasar selalu ingat sih. Begitu juga sebaliknya Siti ini kalau mau ke pasar Siti selalu ingat Joni. Siti kalau ke kamar mandi Siti selalu ingat Joni. Siti mau tidur Siti juga ingat Joni. Makanya Siti tidak bisa tidur sebelum menyebut namanya Joni. Kalau sudah bisa menyebut namanya Joni 10 kali, Joni, baru Siti bisa tidur. Makanya di situ kucing kurus mandi di papan, mandi di babas kayu jati. Badanku kurus bukan mikirin, bukan kurang makan, tapi mikirin si Mas Joni. Ada namanya Joni, namanya Siti, itu nama-nama yang bagus. Ini cinta kita. Begitu juga kalau seandainya kita itu cinta kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apapun yang menjadi perintah daripada Nabiullah Muhammad kita lakukan, larangannya kita jauhi. Seandainya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintah kepada kita untuk melakukan sholat, maka kita harus sering sholat.
Kalau seandainya Nabiullah Muhammad itu mengajarkan kita untuk membaca Al-Quran, kita juga harus membaca Al-Quran. Kalau seandainya Nabiullah Muhammad itu melarang ini haram, ini boleh, ini yang kurang dekat kali di sini, di dekat sini. Coba saya ingin tahu suaranya lebih kompak mana dari laki-laki dan perempuan. Ya, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika. Sekarang saya ingin tahu yang laki-laki duluan. Coba nilainya bagus siapa kira-kira antara laki-laki dan perempuan. Ya, kalau dia semakin semangat, insya Allah menjadi anak yang soleh. Yang perempuan kok sahabat teriaknya membaca surah kepada Nabiullah Muhammad, insya Allah menjadi anak yang soleh. Sekarang saya ngetes yang laki-laki dulu. Kompaknya kira-kira kompak mana dalam membaca surah? Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sekarang yang perempuan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sama-sama bagus ya. Tapi nanya Pak. Jadi laki-laki 100, yang perempuan juga 100. Hati-hati. Ini bukti kita kepada beliau dari siapa suruhnya ini. Nanti yang terakhir harus hafal. Kalau nggak hafal, nanti orang Nabi, ya. Jadi sangat-sangat luar biasa. Semua anak-anak didik SMP 6 ini sangat-sangat cinta kepada beliau, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang menjadi perintah, kecuali cinta kepada Siti. Tiba-tiba Siti ini jam 2 malam minta kelapa muda. Mas Joni, saya minta kelapa muda Mas Joni, kata Siti. Jadi kata Siti, Mas Joni, saya minta kelapa muda Mas Joni. Kata Joni di Siti, ini kan sudah jam 2 malam. Di mana saya panjat kelapa muda di Siti? Oh berarti Mas Joni tidak suka dengan saya. Di Siti, andai kata air laut naik ke daratan, andai kata air laut naik ke daratan, itulah dada saya di Siti. Di dada saya hanya ada namanya Siti. Begitu juga kalau seandainya kita cinta kepada beliau, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apapun yang menjadi perintah daripada Nabiullah Muhammad kita lakukan.
wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa may yuti'illah, barang siapa yang taat kepada Allah wa rasulahu dan manut atau ikut diatur oleh Rasulullah, faqad faza fawzan 'azima, maka orang tersebut akan menemukan kemenangan, akan menemukan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Satunya kalau seandainya kita ingin pintar, kita ingin selamat, kita ingin bahagia, apa yang menjadi perintah Allah kita lakukan, apa yang menjadi perintah Rasulullah juga kita lakukan. Insya Allah akan mendapatkan kemenangan, keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintah kita sholat, kita harus sholat. Seandainya Allah perintah kita untuk jaga Allah, kita harus jaga. Kalau seandainya kita lakukan, kita akan mendapatkan kemenangan, keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa quli, anta misbahu suduri. Anta engkau ya Rasulullah, samsun bagikan cahaya matahari. Anta engkau ya Rasulullah, badrun bagikan cahaya bulan. Anta engkau ya Rasulullah, nurun bagikan cahaya fawqa nuri, di atas beberapa cahaya. Cahayanya matahari tidak nembus ke alam kubur, cahayanya rembulan tidak menyinari alam kubur kita, tapi cahayanya orang yang membaca sholawat, cahayanya orang yang memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad akan menerangi kuburan kita, akan menerangi alam kerja kita, akan menyinari kuburan kita. Cahayanya orang yang membaca sholawat, cahayanya orang yang memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad itu akan menyinari alam kubur kita. Jadi kalau sholawatan yang enak-enak ya, suaranya kan adik-adik sekarang enak-enak semua. Ya. Jadi kalau suaranya enak didengar, enak dirasakan, insya Allah semua ikut bangga. Makanya kalau seandainya kita suaranya enak, dimerdukan, semua orang melihat kita, oh itu anak siapa? Oh itu keluaran sekolah SMP. Di mana belajar sholawatan? Di sana ada gurunya yang kita sholawatan. Berarti bangga. Sudah capek belum? Masih hujan ya? Jadi kalau seandainya kita membaca sholawat kepada beliau baginda Rasulullah, seandainya kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad, akan menyinari kuburan kita, akan menyinari kuburan keluarga kita. Kalau kita sering membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Kalau adik-adik ingin cerdas apa enggak?
Pengen punya ilmu manfaat apa tidak? Pengen semua. Itu yang belakang itu masih samar-samar antara pengen dan tidak. Kalian pengen menjadi anak-anak yang pintar apa tidak? Pengen menjadi anak-anak yang bisa ngajar apa tidak? Kalau kita pengen menjadi anak yang bisa ngajar, pengen jadi anak yang soleh, pengen jadi bupati seumpamanya sekalipun, satu perintah Allah dilakukan. Kalau seandainya waktunya sholat, kita harus sholat. Jadi sholat itu cuma berapa sehari semalam sholat itu? 5 waktu. Semuanya sudah mengerjakan sholat. Istiqomah yang tiap hari harus melakukan sholat. Sholat itu kalau seandainya kita jamaah itu cuma membutuhkan waktu 5 menit. Duhur 5 menit, asar 5 menit, maghrib 5 menit, isya 5 menit, itu kalau sholatnya berjamaah. Tapi kalau seandainya sholat sendiri itu cuma 2 menit, itu pun nunggu sponsor, itu pun nunggu apa itu, pokoknya nunggu berita-berita itu loh. Kalau seandainya filmnya bagus, cepat-cepat sholat langsung melihat film lagi. Sedangkan Allah memberi waktu kepada kita itu 24 jam, diambil 25 menit, ini kira-kira sisa berapa? Banyaknya berapa? Berapa lumayan dikematikan? 24 jam diambil 25 menit, sisa berapa? Berapa? 23 jam 35 menit. 23 jam 35 menit ini sampean buat sekolah, sampean buat belajar, sampean buat main-main tapi jangan keterlaluan, sampean buat tidur. Ini masih banyak, sedangkan Allah memberi rezeki kepada kita, memberi waktu kepada kita sehari semalam 24 jam diambil 25 menit, masih ada waktu 23 jam 35 menit. Ini untuk kebaikan. Adik-adik, kalau ilmu kalian pengen manfaat, ya, ini ketika berangkat ke sekolahan masih ada yang saling sama orang tuanya. Masih ya? Salingnya kayak apa? Ya. Ini saya ajarin kali ini. Sini. Kalau saudara satu, caranya saling biar berkah. Ayo Rifki. Ini sudah. Ya, sini ya. Ya, ini pertama. Ini adalah ibadah. Kalau dibalik ini adalah barokah. Makanya kalau kalian saling sama orang tuanya, saling sama kepala sekolah, saling sama guru-gurunya harus dibolak-balik. Karena ini merupakan ibadah, ini barokah. Paham? Harus dibolak-balik ya. Kalau seandainya itu yang kalian lakukan, oh ya guru, ternyata guruku sangat-sangat luar biasa. Ini hati guru ini seperti disiram es campur, nah. Hati guru ini seperti disiram es campur. Tapi kalau kalian salamannya, guru, sakit hati guru kita itu. Apalagi kalian melawan seumpamanya. Tapi alhamdulillah akhlaknya anak-anak di sini bagus ya Pak Guru. Bagus. Seandainya ada kekurangan seumpamanya, mulai sekarang harus kita belajar. Dan bagaimana cara kita, seumpamanya cara kita berbicara sama guru, bagaimana kita berjalan di depan guru, jangan sampai menyakitkan hati guru kita. Kalau seandainya hati guru kita itu sakit, maka itu Allah tidak akan diberikan kepada kita semua. Rahmat Allah tidak akan diberikan kepada kita semua.
akhlaknya Nabi itu sangat-sangat luar biasa. Nabiullah Muhammad di waktu masih dalam kandungan, Nabiullah Muhammad sudah ditinggal oleh ayahnya yang bernama siapa? Siapa? Kemudian lahirlah beliau, makanya lahirlah beliau. Setelah lahir dimomong oleh ibunda Aminah selama 6 tahun. Setelah 6 tahun ibunda Aminah juga wafat juga. Akhirnya Nabiullah Muhammad ikut siapa? Siapa? Kakeknya. 2 tahun ikut kakeknya wafat juga. Setelah 2 tahun ikut kakeknya wafat juga. Setelah di situ kakeknya wafat, terus ikut siapa? Pamannya. Pinter. Pamannya siapa namanya? Kebetulan pamannya Abu Thalib ini, istrinya Abu Thalib ini mempunyai istri namanya Fatimah binti Asad. Istri dari Abu Thalib ini namanya Fatimah binti Asad. Fatimah inilah yang lebih perhatian kepada Sayyidina Muhammad. Fatimah inilah yang lebih perhatian kepada Nabiullah Muhammad SAW. Jadi ketika masih seumur kalian ini semua, mungkin antara umur 8 tahun atau 12 tahun waktu itu Nabiullah Muhammad, di waktu pagi itu Nabiullah Muhammad selalu mencari kurma sama teman-temannya. Karena Nabiullah Muhammad itu akhlaknya bagus, teman-temannya berebut, Nabiullah Muhammad diam gak ikut berebut. Kira-kira ada yang seperti ini. Temannya berebut, Nabiullah Muhammad diam gak ikut berebut. Akhirnya Nabiullah Muhammad gak makan mulai pagi sampai sore. Kata Fatimah binti Asad, ya Allah, kasihan ponakan saya Muhammad, mulai pagi sampai sore belum ada makan. Padahal waktu itu kurma itu menjadi makanan pokok. Akhirnya Fatimah binti Asad mencari kurma, dapat 1 mangkok mau dikasihkan. Nabiullah Muhammad sedang tidur. Setelah akhirnya kurmanya taruh di sampingnya Nabiullah Muhammad, mau dimakan, teman-temannya datang lagi. Akhirnya Nabiullah Muhammad gak ikut makan sama sekali. Habis itu diam Nabiullah Muhammad. Tidak lama kemudian Nabiullah Muhammad ke bawah pohon kurma. Nabiullah Muhammad di bawah pohon kurma. Pohon kurma ditunjuk begini. Pohon kurma langsung sujud. Pohon kurma ditunjuk Nabiullah Muhammad, hai kurma. Pohon kurma itu langsung sujud mentelung. Akhirnya dimakan, diambil yang masak-masak oleh Nabiullah Muhammad SAW. Saya pernah jadi ada pohon yang sujud sama saya, pohon kangkung, tahu? Pohon kangkung. Jadi pas waktu saya mandi di sungai itu, pohon kangkung sujud sama saya petik, akhirnya saya masak pohon kangkung. Nabiullah Muhammad ini sangat luar biasa. Pohon kurma ditunjuk langsung sujud. Akhirnya beliaulah salah satu Nabi akhir zaman, Nabi yang sangat mulia, yaitu Nabiullah Muhammad SAW. Harus belajar akhlak yang baik ya. Selama kalian ingin punya manfaat, dulu saya Pak Muslim ini ya pernah melakukan kesalahan. Saya mondok di Batu Malang, aslinya Banyuwangi Jawa Timur. Mondok di Batu Malang selama 10 tahun. Pas hari yang ke-8 tahun, saya agak nakal sedikit. Waktu itu sudah dipegangi oleh kiai, oleh guru kita Riyadhus Shalihin. Setelah itu saya izin sama kiai, saya mau ziarah kemana? Ke makam wali-wali Songo, ke makam wali 9. Akhirnya saya ziarah sendiri selama 2 bulan. Selama 2 bulan ziarah sendiri. Pulang dari ziarah saya dimarahi oleh guru saya. Muslim,
kamu kan sudah punya kewajiban mengajar anak-anak. Kenapa harus ditinggalkan sampai 2 bulan? Saya mohon maaf Kiai, mohon maaf yang sebesar-besarnya Kiai. Saya mohon maaf, mohon ridho, mohon maaf, mohon ridho, jangan salahkan, ampuni dosa saya Kiai, ampuni kekhilafan saya Kiai. Soalnya waktu itu kalau seandainya kamu ada kata-kata yang nggak enak sedikit, ya nggak enak bukan sedikit. Kalau seandainya kamu meremehkan pelajaran, nanti hidup kamu akan diremehkan oleh masyarakat. Makanya adik-adik jangan meremehkan pelajaran, jangan meremehkan pelajaran, jangan meremehkan guru. Nanti gurunya seumpamanya gak bisa jawab sedikit diremehkan oleh kalian. Jangan seperti itu. Di tengah-tengah guru yang gak bisa jawab sedikit, itu ada ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Pak Kepala Sekolah, andai kata adik-adik SMP ini akhlaknya kurang bagus adanya, ada yang melawan sama gurunya, nanti saya bisa membantu Bapak Sekolah. Kita bantu apa? Minta bantu mengarahkan. Jangan ya akhlaknya yang bagus ya. Bagus apa tidak akhlaknya? Gitu. Sering menyakitkan hati gurunya apa enggak? Ayo jawab. Kalau kalian pengen punya ilmu barokah, manfaat, pengen jadi presiden seumpamanya, pengen jadi bupati seumpamanya, mulai sekarang harus taat kepada gurunya, melakukan apa yang menjadi perintah gurunya. Jangan sampai guru kita dicaci maki, jangan sampai guru kita dicaci maki, jangan sampai guru kita dipuji. Oh, pelajaran Pak itu aja seumpamanya. Kalau kita seperti itu, ilmu kita tidak akan manfaat. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu mardudatun la tuqbalu. Siapa yang beramal tanpa pakai ilmu, amalnya ditolak, tidak diterima. Sama-sama tulis. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu mardudatun la tuqbalu. Siapa yang beramal tanpa pakai ilmu, amalnya ditolak, tidak diterima. Amalnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Sepintar apapun di sekolahan kalian, tapi kalau kalian melawan sama guru, pulang tidak akan bermanfaat ilmu kalian. Ya, seumpamanya di SMP 06 ini kalian pintar selalu ranking 1, selalu ranking 1, tapi sering melawan sama gurunya, akhlaknya nggak ada. Pulang dari SMP 1 paling laju itu paling jadi tukang paling sawit, tukang brodol. Meskipun di sekolahnya SMP 6 ini selalu ranking 1, tapi kalau berani sama gurunya paling mentok, pulang-pulang paling sawit. Lulus SMA paling sawit. Tapi kalau seandainya kan meskipun rankingnya jelek, ranking 20 seumpamanya, sama guru bagus, selalu minta ridho kepada guru, selalu membahagiakannya kepada guru-gurunya, insya Allah kalian akan menjadikan ilmu yang manfaat, menjadi ilmu yang barokah. Yang menjadi pertanyaan, kalian pernah nggak mendoakan guru-guru kalian setiap hari sholat? Betul lah. Pernah apa tidak? Mendoakan guru-guru yang habis sholat pernah? Kalau pernah, ini salah satu anak yang paling cerdas, salah satu anak yang akan berguna bagi nusa dan bangsanya, salah satu anak yang paling hebat. Soalnya orang tua itu ada 3 kata Sayyidina Ali. Pertama, orang tua kita sendiri itu adalah orang tua
Nah, yang nomor 2, guru-guru SMP kalian ini adalah orang tua kita. Yang nomor 3, nanti orang tua kalian itu pertua kalian kalau sudah menikah. Itu ada 3 ini harus kita bedakan. Jalan Sultan, akhlaknya bagus ya. Ya. Yang paling ujung itu ada yang pengen jadi presiden ya? Oh. Jenderal, Pak. Jenderal. Pengen jadi polisi jenderal harus sering berdoakan guru. Akhlaknya yang bagus tak ya? Kalau akhlak yang bagus enak kita. Amal kita tidak diterima, ranking kita sekolah tidak diterima kalau kita semua tidak bisa tahu caranya, tidak tahu. Aku luman bighairi ilminya amalu markodatun lakubalu. Siapa yang beramal tanpa pakai ilmu, amalnya ditolak, tidak diterima. Amal kita, ranking kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab meremehkan para guru kita, sebab tidak ada akhlak kepada guru kita. Sudah capek? Ini masih belum membahas kelahiran Nabiullah Muhammad. Kalian bawa mobil kan? Enggak, masih kecil ya? Iya. Bawa mantel tadi. Bentar ya, sebentar lagi sudah selesai. Hah? Lanjut. Jadi Nabiullah Muhammad itu manusia biasa, tapi dia seperti umumnya manusia. Ini kalau sampai mau tahu kelahiran Nabiullah Muhammad, di dalam kitab berjanji diterangkan bahwa jalal arsy turabahu wastibasyara. Pada waktu Nabiullah Muhammad dilahirkan, buminya Allah berguncang, arasnya Allah bergoyang. Kenapa buminya Allah berguncang? Kenapa arasnya Allah bergoyang? Karena merasa senang dengan kedatangan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya kita semua waktu dilahirkan ibu-ibu kita semua, kira-kira arasnya Allah bergoyang apa tidak? Arasnya Allah bergoncang apa tidak? Tidak. Wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara. Tapi meskipun arasnya Allah bergoncang, arasnya Allah bergoyang, tambah kuat dan juga tambah kokoh kursinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa talatis samawat wa nuwara. Ketika Nabiullah Muhammad mau dilahirkan, langit kelihatan cerah, langit kelihatan bercahaya yang ada di negara Mekah, sampai-sampai orang yang ada di Mekah, wahai kaum muslimin wal muslimat, apakah ini mau kiamat? Apakah ini mau kiamat? Bukan. Lantas kenapa langit sehabis subuh kelihatan cerah? Lantas kenapa langit sehabis subuh kelihatan terang? Kenapa ini? Salah satu orang ada yang tahu, karena Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mau dilahirkan ke muka bumi. Waktu jadal malaikatu taglilan wa tanjidan wa istighfara. Sama-sama. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi waktu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mau lahir, ribuan malaikat yang ada di langit, malaikat yang ada di bumi, semuanya sibuk. Sibuk kenapa? Sibuk membaca Subhanallah, alhamdulillah. Ada yang membaca Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Ada yang membaca La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Juga ada yang membaca
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ribuan malaikat, miliaran malaikat yang ada di langit dan juga bumi sibuk membaca istighfar, membaca takbir, membaca tahmid, membaca tahlil karena senang dengan kelahiran beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya semua guru-guru yang ada di SMP 6 ini merasa senang dengan kelahiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah merasa senang kepada kelahiran Nabiullah Muhammad, nanti di surga bersama-sama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal وذجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا ولم تجد أمه ترى من فخره وفضله. Ibunda Aminah selalu melihat keanehan-keanehan, keajaiban-keajaiban. Untuk adil Habib Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamamih. Lahirlah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya Nabiullah Muhammad satu pertama dalam keadaan sujud. Habis dalam keadaan sujud, beliau langsung memuji-muji kepada Allah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Sehabis memuji kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Hamidan ka'annahul badru fi tamami hamli. Wajah dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu seperti rembulan yang sangat-sangat sempurna. Coba Nabiullah Muhammad lahirnya dalam keadaan apa? Yang belakang, Nabiullah Muhammad lahirnya dalam keadaan apa? Betul apa tidak? Kata siapa? Nabiullah Muhammad lahirnya dalam keadaan yang kompak. Kalau memang betul yang kompak. Nabiullah Muhammad lahirnya dalam keadaan habis sujud langsung sujud aja. Nanti ada pertanyaan. Suatu contoh Pak Kepala Sekolah itu pasti bikin pertanyaan. Ketika Nabiullah Muhammad dilahirkan itu dalam keadaan A. Sujud, itu pasti ada B. Sujud, kemudian D. Memuji-muji kepada Allah, D. Benar semua. Kira-kira kalian menjawab apa? Jadi Nabiullah Muhammad pertama lahirnya dalam keadaan sajidan. Habis lahir Nabiullah Muhammad sujud kepada Allah. Habis sujud kepada Allah, beliau membukakan tangan, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Habis membukakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka'annahul badru fi tamami hamli. Wajah daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti hanya rembulan yang sangat-sangat sempurna. Seperti rembulan yang sangat-sangat sempurna. Akhirnya di situ Allah perintah kepada malaikat Jibril, Jibril, ambilkan kain hijau di surga wahai Jibril. Untuk apa ya Allah? Untuk menutup aurat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini baru lahir, Nabiullah Muhammad sudah ditutupi auratnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kain warna hijau, yang mana kain tersebut dapatnya dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Muhammad lahirnya sudah dalam keadaan dikhitan. Siapa yang menghitan? Yaitu malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Coba seandainya ada pertanyaan, Pak, Nabiullah Muhammad dibanding Nabiullah Yusuf itu kira-kira tampang mana? Betul lah. Coba adik-adik, Nabiullah Muhammad sama Nabiullah Yusuf tampang mana? Ada yang ngomong? Saya tanya yang perempuan, jangan tampang mana kira-kira? Nabiullah Muhammad sama Nabiullah Yusuf tampang mana?
Yang laki-laki stop dulu. Itu Yusuf Muhammad. Satu dulu. Nabiullah Muhammad sama Nabi Yusuf tanpa anak. Yang perempuan mana? Juga yang laki-laki Nabiullah Muhammad sama Nabi Yusuf tanpa mana? Dua. Stop. Sudah. Ada yang dua-duanya, ada yang Yusuf. Sekarang diterangkan. Jadi Nabiullah Muhammad itu ibarat tampan itu bulan seperti bulan seret bulan. Jadi bulan itu dibelah menjadi dua seret, yang separuh ini untuk Nabiullah Muhammad, kemudian yang separuh dibelah lagi menjadi dua seret, yang seperempat ini untuk Nabiullah Yusuf, yang seperempat ini dibagi seluruh umatnya yang ada di dunia ini. Bapak sekolah, Bapak ketua kepala sekolah dapat sepiringnya aja sudah tampan. Coba sekalian lihat. Sudah tampan beliau. Itu masih sepiringnya, belum separuhnya sendiri. Guru-guru kita yang laki-laki masih dapat sepiringnya. Itu sudah tampan. Coba kalian lihat, tampan, selain tampan juga soleh. Ya, apalagi yang separuh sendiri tadi itu kayak apa? Jadi bulan itu dibelah separuh Nabiullah Muhammad, yang separuh dibelah lagi menjadi dua. Capek ini sama. Karena sampai capek sudah, mungkin orangnya juga capek sudah. Ya, salonnya sudah capek. Salon aja capek, apalagi orangnya. Mungkin itu saja ya. Tadi dihafalkan Nabi Zahir, Nabi Muhammad itu bahasanya, tapi tidak seperti umumnya manusia. Ibarat Nabi Muhammad batu hitam, Allah kita semua batu kerikil. Lagi dua kali lagi biar tambah hafal. Ini oleh-olehnya oleh-olehnya apa? Di depan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oleh-olehnya apa nak? Nabi Muhammad itu bangsanya manusia, tapi umumnya kita semua betul cerdas loh Pak Sekolah. Padahal saya hafal lagi nih Pak Sekolah, seminggu saya hafal. Anda komen sampai juga cerdas. Melihat apa tidak itu? Seminggu saya hafal. Dikira adik jadi ustaz ini. Mudah-mudahan nanti di antara kalian ini ada yang jadi ustaz yang terkenal, ada yang jadi polisi, ada yang jadi bupati, ada yang jadi menteri. Satu syaratnya taat kepada Allah dan Rasulullah dan mempunyai akhlak yang baik kepada guru-guru. Terakhir sama-sama man ana Oh
cinta, wasilah yang mulia darimu Syairana cintaku yang suci padamu, Rabbi, takkan tergantikan kekal abadi. Karenamu ku bisa menjadi manusia berakhlak mulia, berkamu rukun lakum kaifa mudah-mudahan yang kami sampaikan tadi menjadikan ilmu yang manfaat, menjadikan ilmu yang barokah bagi kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah, diberi ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hadirnya diberi doa untuk Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-syakirin hamdan na'imin hamdan yuwaffi wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Salamun lana ya Allah. والقبول محمد صلى الله عليه وسلم. احتجتنا يا الله، احتجتنا يا الله، احتجتنا يا الله. نجت الدنيا بالميسرة ونجت الآخرة في المغفرة. ونخصوصا بهدي para guru-guru SMP Rasulullah bisihati walafiyah, bisihati walafiyah, bisihati walafiyah. Wakisana bitunya nawakhona, wanaususun murid-murid asadiku yasamna bisihati walafiyah. Wakisalama bitunya nawakhona, waniyatna waniyatikum, wamaksudina wamaksudikum, wamanasana ilina wamanasana ilaikum. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa firna mamadu. Ya wasal karami Rabbi farfana bi barakatihim wa fil husna bi hurmatihim wa bisna fi tariqatihim wa wafadina al fitani. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu penutup. Sebelum ditutup, saya selaku pembawa acara kegiatan memohon maaf atas segala hilaf dan salah. Kepada Allah, marilah sama-sama kita memohon ampun. Marilah kita tutup kegiatan peringatan Maulid Nabi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Izinkan saya mengakhiri kegiatannya penuh baru ini dengan berucap pantun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita mengadakan Maulid Nabi lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman, perhatikan semuanya ya. Pengumuman kepada anak-anak yang kemarin ikut lomba Basirta di situ. Nanti sore diminta tolong oleh Dinas Pendidikan untuk ya yang kemarin ikut LKBB itu diminta tolong Dinas Pendidikan nanti sore untuk ikut upacara pembukaan Porda. untuk mengikuti upacara pembukaan Porda Di Jarum. Ya, Porda, Pak. Cukup jam itu. Iya, Jarum jam. tempatnya di lapangan jam kilo 5 ya 1:30, Pak. di stadion Jangan tapis apa? Iya. perhatikan ya di stadion. Dan wakil ketua kelas bisa bertahan dulu di sini. Ketua dan wakil ketua kelas bisa bertahan dulu. Yang lain bisa ke kelas. Ya, ambil 2000. Pas paket ke mana, Pak? Sana. Sebelah, sana sepatu. Yang masuk semua enggak temanmu? Masuk. 10. Ya, ambil telur gratis. 25 dulu, Sar. Kau mana? Kau ngapain? 7B. Ambil sesuai arahan wali kelasnya ya. Ambil arahan sesuai dengan arahan wali kelasnya. Untuk berapa itu sudah? 8. Ya, soalnya banyak ya, habis. Cetak dulu, Pak. 10. Satu tak masuk ya? Siapa nggak masuk? Masih 15, 16. Ini 16 ya? Iya, apa lah sabi. Wih, ngomongnya. Ada aja. Sudah juga. Centang dulu. Mau centang. Ambil sesuai jumlah temannya yang hadir hari ini. Jadi semuanya pasti dapat, jangan khawatir. Dah, sekian dan terima kasih. Selamat menikmati. Astagfirullah. Oke, silakan. Apa tuh? Bagi-bagi kan? Wow. Mantap. Mana wali kelasnya? Sini, simpan sini, dibagikan. Gak usah berebutan. Cukup. Awas jatuh. Oke, silakan. Jangan ngambil 2 ya, cukup itu satu-satu.
Sudah silakan dinikmati. Apa aja Pak orang lagi kupas telur Pak? Asik. Kembar Upit Ipin. Padok. Kira minum pikan tutup. Makan juga ya Pak. Bah kacau di mana Pak? Kamu mau makan? Dapat nasi? Patur? Kok lebih Patur? Kok lebih? Siapa yang belum? Sudah saya bagi lagi Pak. Enggak apa-apa. Oke, semuanya. Silakan dinikmati. Angkat dong telurnya dong. Mana mereka? Ya. Itu ada sama Dayu. Telurnya sama siapa tuh? Wawan. Sudah mana nasinya? Sudah makan sudah? Mana makanannya? Wih, ngerinya banyaknya nasinya. Astaga, nasi gorengnya banyaknya. Dah? Sudah makan? Jilbab. Wih, ini namanya kanu. Mana lauknya? Nasi doang? Udah habis. Eh,